nantinya di bulan Ramadan. Adapun program-program unggulan di bulan Ramadan ini akan kita ambil dari ayat-ayat puasa. Dan ayat-ayat puasa itu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Mari kita perhatikan Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman dipanggil dan diseru oleh Allah karena dialah yang mampu untuk merespon perintah Allah untuk dilaksanakan, dan hanya orang yang beriman yang mampu meninggalkan larangan Allah untuk ditinggalkan. Dan pada ayat ini berisi perintah, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka yang mampu, yang menyanggupi pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan hanyalah orang yang beriman. Berapa hari kita diwajibkan berpuasa? Di Al-Baqarah 184 Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, sejumlah hari yang telah ditetapkan oleh Allah dalam satu bulan. Jadi kalau dalam bulan tersebut ada 29 hari, 29 hari kita berpuasa. Kalau dalam satu bulan itu ada 30 hari, 30 hari kita berpuasa. Tapi pertanyaannya, bulan apa yang kemudian dijadikan Allah hari-hari di dalamnya kewajiban berpuasa? Al-Baqarah 185 menyebutkan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kapan kita mulai berpuasa? Allah katakan di pertengahan ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, ketika kita sedang berada di suatu tempat, sedang mukim, tidak sedang safar, tidak sedang dalam keadaan sakit, lalu kemudian pada saat itu masuk bulan, yaitu masuk bulan Ramadan, falyasum, maka saat itulah dia berpuasa. Pada saat itulah dia berpuasa. Dan untuk kemudahannya dan juga tentu hikmahnya adalah untuk persatuan kaum muslimin di suatu negeri, maka kita mengikuti hasil sidang isbat yang ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah nantinya. Sebab hasil sidang isbatlah yang akan diikuti mayoritas kaum muslimin di negeri kita. Sedangkan Nabi SAW bersabda, ya, saumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, wa adhakum yauma tadakun. Kata Rasulullah, hari berpuasanya kalian adalah hari mayoritas kaum muslimin berpuasa. Hari berlebarannya kalian adalah hari mayoritas kaum muslimin berlebaran. Dan hari berkurbannya kalian, hari mayoritas kaum muslimin berkurban. Yang dimaksudkan dengannya mayoritas adalah fatwa al-lajna ad-daimah, adalah mayoritas kaum muslimin di suatu negeri yang masing-masing ada matlaknya, yaitu tempat keluarnya hilal. Sehingga memaknai ayat faman syahida minkumus syahra wal yasum, hendaknya kemudian kita berpuasa di negeri di mana kita berada, di mana kita tinggal, sehingga kemudian kita berpuasa sesuai dengan hasil hilal di negeri kita, tanpa harus mengikuti hilal di Arab Saudi, tanpa harus mengikuti hilal di negeri jiran Malaysia, tanpa mengikuti hilal di Singapura. Kita ikuti hilal yang ada di negeri kita. Dan kita sikohi pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin, bagaimanakah teknis pelaksanaan ibadah puasa itu? Teknisnya terdapat di ayat 187 Al-Baqarah. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyam ilal lail. Jadi teknisnya adalah dengan kita masih dibolehkan makan dan minum di waktu malam sampai terbitnya fajar sodik. Sampai terbitnya fajar sodik,
yaitu tampak benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Dan kapankah kemudian fajar shadiq itu terbit? Fajar shadiq itu terbit sebagai tanda masuknya sholat subuh yang diawali dengan azan subuh. Sehingga waktu untuk imsak artinya adalah berpuasa, ya. Waktunya untuk berpuasa, yaitu waktunya untuk menahan, adalah azan subuh berkumandang. Hanya saja imsak ini sudah diserap maknanya ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah ikhtiar, hati-hati. Sehingga imsak yang kita lihat di dalam kalender atau yang disebar nantinya, imsak itu kita lihat biasanya 10 menit sebelum azan subuh, itu bermakna imsak dalam bahasa Indonesia, yaitu hati-hati atau bersiap-siap. Tetapi imsak dalam makna syar'i adalah dimulai ketika azan subuh berkumandang. Begitu terdengar azan, itulah waktu imsak dalam makna syar'i, bukan dalam makna bahasa Indonesia yang artinya berhati-hati atau berjaga-jaga. Sampai kapan? Tsumma atimmus syiyam ilal lail, sampai waktu malam. Dan waktu malam ditandai dengan azan maghrib. Nah, inilah teknis pelaksanaan ibadah puasa. Lalu apakah yang menjadi visi di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini? Visinya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa yang menjadi visi utama dalam serangkaian ibadah di bulan Ramadan ini? Sebab takwalah yang menjadi kelayakan dan kepantasan untuk kita mendapatkan pengabulan atas doa yang selalu kita panjatkan dan diabadikan di Al-Baqarah ayat 201, dikenal oleh masyarakat kita dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelayakan dan kepantasan untuk mendapatkan pengabulan ini adalah dengan menjadi pribadi takwa. Dalam doa itu intinya yang kita minta adalah kebahagiaan di dunia dan 2 kebahagiaan di akhirat. 2 kebahagiaan di akhirat itu tidak tersentuh api neraka dan masuk ke dalam surga. Jaminan ini hanya menjadi jaminan bagi orang yang bertakwa. Dan itu terdapat di dalam surat At-Tolaq di ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat yang kelima. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." 3 jaminan ini adalah jaminan kebahagiaan di dunia. Bahwa di dunia ma'asyiral muslimin, kita tidak merasakan kebahagiaan karena ada masalah. Inti dari masalah itu adalah ketakutan dan kesedihan. Ketika kita takut, ketika kita sedih, berarti kita tidak sedang bahagia. Kapan kita merasakan kebahagiaan di dunia? Ketika kita bahagia secara psikis, yaitu terbebas dari ketakutan, dan ketika kita bahagia secara biologis, yaitu terbebas dari kesedihan. Barulah seseorang disebut makmur dan sejahtera atau bahagia. Tapi ketika kemudian dia ketakutan atau ditimpa kesedihan, maka dia tidak akan bahagia. Kenapa dia ketakutan? Kenapa dia sedih? Karena masalah. Tetapi masalah itu sebenarnya adalah indama la ta'rifut thariqah. Masalah akan menjadi masalah ketika masalah itu tidak ketemu solusi. Jadilah masalah itu masalah. Tapi ketika masalah ketemu dengan solusi, maka masalah tidak lagi menjadi masalah. Karena kalau kita berbicara masalah, kita memang ditakdirkan akan selalu berhadapan dengan masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka kita selalu akan berjumpa dengan masalah dalam hidup ini. Tetapi masalah yang kita jumpai tidak akan menjadi masalah kalau ada solusinya. Yang berarti bahwa kalau masalah ada solusinya, maka tidak lagi disebut dengan masalah. Yang berarti kita akan terbebas dari ketakutan dan kesedihan.
Kenapa tidak ada masalah? Karena Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar dari seluruh masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jadikan dia magnet rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan semua urusan hidupnya di dunia ini. Inilah 3 jaminan kebahagiaan di dunia. Lalu 2 jaminan di akhirat. Allah mengatakan di ayat yang kelima, wa may yattaqillaha. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, diampunkan semua dosa-dosanya, yaitu tidak tersentuh api neraka, diselamatkan dari neraka. Wa yu'zim lahu ajra, diberikan balasan yang agung dan balasan yang sempurna, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Makanya orang yang memahami bahwa takwa adalah kelayakan dan kepantasan mendapatkan pengabulan dari doa tersebut, dia akan sangat merindukan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang dikondusifkan oleh Allah sebagai bulan pendidikan, sebagai bulan pembelajaran untuk bersegera kita menjadi pribadi takwa, sehingga kita layak dan pantas mendapatkan pengabulan atas doa yang selalu kita panjatkan itu. Baik, itulah visi di dalam Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Kalau itu visi, lalu apa misinya? Ya, kalau itu visi, lalu apa misinya? Misinya adalah mengekang syahwat di bulan Ramadan. Menundukkan syahwat di bulan Ramadan. Mengendalikan syahwat di bulan Ramadan, itulah misinya. Kalau sudah ada misi, maka visi tadi menjadi tujuan. Sehingga tujuan daripada bulan Ramadan dengan misi mengendalikan syahwat, mengekang syahwat, menundukkan syahwat, maka tujuan daripada ibadah bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan prinsip takwa. Maka visi tadi akan menjadi tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana kita menjalani Ramadan dengan berdasarkan prinsip hidup takwa. Karena visinya adalah la'allakum tattaqun. Maka tujuannya adalah kita harus bergaya hidup takwa. Kita harus menjalani hidup sesuai dengan prinsip takwa. Karena misinya adalah mengendalikan syahwat, menundukkan syahwat. Ya. Baik, menahan syahwat, mengekang syahwat. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka tujuan kita di bulan Ramadan adalah bagaimana menjalani hidup dengan prinsip takwa. Pertanyaannya, bagaimanakah prinsip takwa itu? Prinsip takwa sederhananya ada 5. Berdasarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menjelaskannya. Dan 5 ini untuk memudahkan kita, kata para ulama, kenali 5 hukum dalam ilmu fikih. Supaya dengan inilah nanti kita latih di bulan Ramadan bergaya hidup. Seperti bergaya hidup 5 ini. Orang yang bertakwa di dalam ayat dan juga di dalam hadis, kalau menjalankan amalan-amalan yang hukumnya wajib, rumusnya adalah dilaksanakan dan disempurnakan. Orang yang bertakwa jika mendapati suatu amalan atau perbuatan itu hukumnya wajib, rumusnya laksanakan, sempurnakan. Orang yang bertakwa jika mendapati suatu amalan atau perbuatan hukumnya sunnah, rumusnya perbanyak dan variasikan. Orang yang bertakwa jika mendapati suatu perbuatan atau amalan hukumnya mubah, kurangi. Orang yang bertakwa jika mendapati suatu perbuatan hukumnya makruh, hindari. Dan apabila mendapati suatu perbuatan hukumnya haram, ditinggalkan. Inilah prinsip hidup takwa. Nah, di bulan Ramadan kita latihan untuk bergaya hidup seperti ini. Maka di bulan Ramadan list amalan apa yang wajib di bulan Ramadan. Supaya rumusnya laksanakan, sempurnakan. Kita list apa yang wajib di bulan Ramadan. Sholat 5 waktu. Maka rumusnya laksanakan, sempurnakan. Apa makna sempurnakan? Kata Buya Hamka dalam tafsirnya adalah
wajahidu fillahi haqqa jihadi, berdasarkan ayat 78 surat Al-Hajj. Maksudnya maksimalkan potensimu untuk ibadah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, untuk ketaatan kepada Allah persembahkanlah yang paling terbaik. Sehingga sholat laksanakan, sempurnakan. Apa yang disempurnakan? Sempurnakan waktunya, sempurnakan tempatnya, sempurnakan caranya. Sempurnakan waktunya, sholatlah di awal waktu, karena Allah menyukai ibadah sholat itu dikerjakan di awal waktu. Ya. Afdalul a'mal indallah as-sholatu ala waktiha. Seutama-utamanya amal di sisi Allah adalah sholat di awal waktu. Sempurnakan tempatnya, yaitu sholatlah di masjid, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang Allah akui beriman kepadaku dan beriman kepada hari kiamat, kata Allah, yang memakmurkan masjid. Dan sempurnakan caranya Allah mengatakan warka'u ma'ar raqi'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ya, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, kalau wajib rumusnya laksanakan, sempurnakan. Selain sholat, apalagi yang wajib? Yang wajib adalah puasa, maka laksanakan dan sempurnakan. Apalagi yang wajib? Yang wajib adalah menunaikan zakat mal jika hartanya telah memenuhi nisab dan haulnya, maka sempurnakan pengeluaran zakatnya. Kalau agak sulit menghitung mana yang wajib dizakatkan, panggil konsultan untuk di list apa-apa harta kita untuk menjadi objek zakat sehingga harus dikeluarkan. Di data. Ya, bertanya, jangan diam-diam. Lalu kemudian apalagi yang wajib di bulan Ramadan? Yang wajib adalah nanti zakat fitrah di ujung Ramadan, maka tunaikan dan sempurnakan zakat fitrah. Apalagi yang wajib? Bermajelis ilmu. Ketika di masjid kita tetap ada program pengajian, ada program kultum, ada program kajian subuh, maka itu majelis ilmu. Majelis ilmu itu hukumnya wajib. Laksanakan, sempurnakan. Jangan malas-malasan kalau ilmu. Sempurnakan pelaksanaannya. Dengarkan ilmu itu dengan baik-baik. Rekam ilmu itu dengan baik-baik. Dan amalkan ilmu itu dengan baik-baik. Hadirkan rasa ingin tahu. Jangan sampai kita seperti orang munafik yang Allah katakan di dalam Al-Anbiya ayat yang kedua, ma ya'tihi min dzikri min rabbi muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Orang munafik itu perangainya ketika disampaikan ayat, ketika disampaikan ilmu, diperdengarkan ayat, diperdengarkan ilmu yang mungkin dia belum pernah dapatkan selama ini. Tapi bagaimana keperangainya? Dia dengar, namun hatinya tidak merasa butuh. Dia dengar, tapi hatinya tidak merasa butuh. Sehingga selesai ceramah hatinya tetap kosong. Lahiyatan qulubuhum, hatinya dalam keadaan lalai. Hatinya tetap dalam keadaan kosong. Sehingga apa? Dia tidak merekam, tidak mendapatkan pelajaran pada hari atau pada malam dia mendengarkan kajian itu. Nggak ada pelajaran dia dapat. Nah, itu adalah perangainya orang munafik ketika disampaikan ayat-ayat Allah, sebagaimana penggambaran Allah di surat Al-Anbiya ayat yang kedua. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu kemudian kita list apa-apa yang ibadah sunnah di bulan Ramadan untuk kita perbanyak dan kita variasikan. Oh, yang sunnah adalah baca Quran. Baca Quran hukumnya sunnah, perbanyak. Apalagi yang sunnah hukumnya doa, perbanyak, karena doa itu sunnah. Apalagi yang sunnah adalah sedekah, perbanyak sedekahnya. Silaturahmi sunnah, perbanyak silaturahminya. Zikir, perbanyak zikirnya. Qiyamul lail, perbanyak qiyamul lailnya. Jadi semua sunnah perbanyak dan variasikan. Variasikan maksudnya kalau kita sudah mulai lemah menjalankan satu ibadah sunnah, ganti dengan ibadah sunnah yang lain. Kita sudah berat nih qiyamul lail, ya sudah nggak kuat lagi fisik kita, ya ganti dengan istighfar, ganti dengan bertasbih sambil baring-baring sambil tidur-tiduran, ya. Kita istighfar, kita zikir. Nah, itu namanya
memvariasikan. Ya. Jadi masyiral muslimin, ibadah sunnah apa nih ibadah sunnah? Perbanyak di bulan Ramadan, itu rumusnya. Nah, yang mubah di bulan Ramadan kurangi. Apa nih kebiasaan kita sehari-harinya sebelum Ramadan yang hukumnya mubah? Nah, di bulan Ramadan kurangi. Olahraga, sebelum Ramadan saya suka berolahraga 1 jam setiap pagi, sekarang kurangi. Di bulan Ramadan kurangi jadi setengah jam. Apalagi saya biasanya tidur pagi, tidur siang, kurangi tidur siang aja. Tidur pagi nggak usah. Ya. Kalau mau tidur siang kurangi durasinya. Kalau tidur siangnya selama ini dari ba'da zuhur sampai asar, sekarang coba tidur siangnya 1 jam saja atau 1,5 jam saja. Lalu kemudian selebihnya kita bisa isi dengan baca Quran atau yang lainnya. Apa nih yang saya biasanya makannya banyak? Nah, di bulan Ramadan kurangi. Terutama di waktu iftar, seringkali kita itu pengen balas dendam. Sudah menahan lapar, begitu waktu iftar segala jenis makanan mau masuk semuanya ke dalam tubuh kita. Hati-hati, kata para ulama, inna syab'a tuqawwis syahawat wa yud'iful ibadah. Bahwa perut yang kenyang itu memperkuat syahwat dan melemahkan ibadah. Ya, melemahkan ibadah, nanti qiyamul lail jadi berat. Kenapa? Ngantuk. Ya, ngantuk. Gitu. Pembawaannya berat gitu, malas. Nah, itulah buah efek dampak dari makan kekenyangan. Hukumnya mubah, nggak salah. Cuma dia akhirnya menjadi sebab kita meninggalkan yang utama. Nah, kemudian apalagi yang mubah? Ya, banyak tidur kurangi, banyak nonton kurangi, main game mubah kurangi di bulan Ramadan. Baca koran kurangi kalau memang belum bisa hilangkan. Kurangi, tadinya baca korannya selalu 1 jam per hari, kurangi jadi setengah jam supaya kita bisa sibuk dengan yang lainnya. Nah, kalau selama ini sebelum Ramadan kita banyak bicara politik, kurangi bicara politiknya. Ya, porsinya jadi sedikit supaya kita bisa memperbanyak yang sunnah. Lalu kemudian apa yang makruh? Yang makruh rumusnya hindari. Yang makruh adalah tidur dari subuh sampai isyraq. Ya, itu makruh hukumnya. Maka hindari. Apa itu makruh? Makruh adalah yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi jika dikerjakan tidak berdosa, itu makruh. Jadi kalau ada yang tidur antara subuh dan isyraq tidak berdosa, tapi jika dia tidak tidur dapat pahala. Maka di bulan Ramadan latih. Setelah subuh jangan langsung tidur. Ya, latih sampai isyraq. Nah, setelah isyraq kita dapat pahala. Nah, setelah isyraq tidur hukumnya mubah. Ya, sebelum isyraq tidur hukumnya makruh. Apalagi yang makruh? Tidur antara asar dan maghrib, makruh, hindari. Apalagi yang makruh? Yang makruh adalah tidur dalam ceramah. Ya, tidur dalam ceramah, tidur dalam majelis taklim, makruh. Tapi tidak dosa kalau dia tidur. Cuman kalau dia tidak tidur dapat pahala. Ya, ustadznya ceramah, kultum, jangan tidur, dengarkan. Ya. Apalagi yang makruh? Tatabu. Apa itu tatabu? Kepoin urusan orang. Ya, kepoin urusan teman gitu. Ngintip jendela lagi, tetangga sedang apa ini gitu ya. Nggak usah kita kepoin. Sibuklah dengan perkara yang sunnah. Nah, yang haram tinggalkan. Apa yang haram di bulan Ramadan? Di antaranya kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Apa itu perkataan zur? Perkataan dusta, perkataan ghibah, perkataan fitnah, perkataan jorok. Maka siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur dan perbuatan zur, maka Allah tidak menerima ibadah puasa yang dikerjakannya. Tidak ada pahalanya. Ya. Maka tinggalkan, karena ini haram. Biasanya bapak-bapak di bulan Ramadan mengisi waktunya dengan nonton Bollywood, film India. Ya. Nah, tinggalkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena biasanya artis-artis di dalam film itu kekurangan kain. Ya. Artis-artis perempuannya kekurangan kain.
maka hati-hati bisa merusak ibadah kita. Karena Allah mengatakan di dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Ya, mata-mata yang berkhianat. Dan Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam dada. Mata-mata yang berkhianat itu adalah mata-mata, diantaranya tafsirannya adalah suka melihat atau mengintip aurat-aurat lawan jenisnya, baik secara langsung atau sembunyi-sembunyi. Nah, kalau kita melihat langsung dari objek langsung, kadang kita masih malu-malu, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau TV, nah, tidak ada respon yang kita lihat itu. Jadi kita lebih vulgar dan lebih berani melihat. Beda kalau aslinya kita lihat TV, tiba-tiba dia tahu kita sedang melihat dia, "Bapak kenapa menatap saya begitu?" Kita kan jadi malu gitu. Ya, enggak, kita cari alasan. Tapi kalau TV kita bebas pelototin, tidak ada respon balik. Ya, tidak ada respon balik. Maka hati-hati. Karena Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam dada, yaitu niat kita kenapa sih menonton itu. Ya, Allah tahu niat kita. Baik. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa yakum, yang haram rumusnya tinggalkan, ya, tinggalkan. Inilah tujuannya. Itu tujuannya. Kita sudah bicara visi, sudah bicara misi, sudah bicara tujuan. Sekarang kita bicara program. Apa programnya? Nah, program unggulan ini ibadah sunnah, ya. Ibadah sunnah yang menjadi program unggulan di bulan Ramadan. Apa itu? Di ayat 184 Allah mengatakan, "Faman tatawwa khaira fahuwa khairullah." Apa ibadah unggulan di ayat 184? Yaitu perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Siapa yang bersedekah, sebenarnya kata Allah itu untuk dirinya. Itu untuk dirinya. Sebab orang yang bersedekah itu, selain Allah akan melipat gandakan harta yang dia sedekahkan, Allah juga akan mengampuni dosanya. Jadi dua keutamaannya. Kita berinfak, tapi Allah akan mengganti infak kita dengan yang lebih dahsyat dari apa yang kita infakkan. Yang kedua, infak kita penggugur dosa. Ditambah lagi di bulan Ramadan, kalau kita berinfak, bersedekah kepada orang yang berpuasa, sehingga menguatkannya dalam menjalankan ibadah puasa, termasuk berinfak dengan menyediakan buka puasa untuknya atau sahur untuknya, maka pahalanya mengalir kepada orang yang menyiapkannya. Dapat pahala, harta yang dia infakkan akan dikembalikan Allah dengan berlipat ganda, dosanya diampunkan oleh Allah. Dosanya diampunkan oleh Allah. Karena sedekah itu adalah amalan penggugur dosa. Makanya kata para ulama ketika mengomentari kisah tentang seorang wanita pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing dan akhirnya diampuni dosa dan masuk surga, kata para ulama, perempuan itu masuk surga bukan karena amalan taubat, tapi amalannya adalah amalan sedekah, dan sedekah itu penggugur dosa. Ya. Jadi amalan perempuan itu bukan amalan taubat, tapi amalan penggugur dosa dengan memberi minum kepada seekor anjing. Kita di bulan Ramadan tidak memberi makan, tidak memberi minum anjing, tapi yang kita beri makan dan beri minum hamba Allah yang sedang beribadah. Bagaimana lagi ganjarannya dan keutamaannya. Nah, itu di ayat 184 programnya sedekah. Nabi jika bulan Ramadan, sedekahnya bagaikan angin berhembus, tak tertahan. Apa program unggulan di ayat 185? Ada dua program besarnya. Di ayat 185, program penguatan ruhiyah dan program penguatan lahiriah. Program penguatan ruhiyah pada penggalan ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini program penguatan ruhiyah. Program penguatan lahiriah, litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ini program penguatan lahiriah. Program penguatan ruhiyah ada dua. Ada dua program penguatan ruhiyah. Apa dua program penguatan ruhiyah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an.
Allah telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Muliakan Ramadan dengan program Khatmil Quran, yaitu program hataman Quran. Ini program unggulan Ramadan, program hataman Al-Quran. Maka program hataman Quran adalah program penguatan ruhiyah, karena Al-Quran nutrisi bagi ruh. Maka perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i kalau masuk Ramadan sampai akhir Ramadan beliau menghatamkan 60 kali Al-Quran. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nah, jadi ada target mau berapa kali hatam. Ya, mau berapa kali hatam di bulan Ramadan ini. Ya minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Lebih banyak, lebih bagus. Sebab itulah program memuliakan Ramadan dengan khatmil Quran. Yang kedua, program ruhiyah yang kedua adalah hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, yaitu program menjadikan Ramadan sebagai momentum baca Quran dengan terjemahan. Program ini berbeda. Program pertama khatmil Quran, gak usah fokus terjemahan, baca aja gitu. Dan program yang kedua adalah program jadikan Ramadan momentum baca Quran dengan terjemahan. Ya, jadikan Ramadan momentumnya. Sehingga cukup 1 lembar per hari aja. 1 lembar per hari baca Quran dengan terjemahan. 30 hari Ramadan insya Allah 3 juz sudah kita baca Quran dengan terjemahan. Kita akan rasakan pengaruhnya pada jiwa. Dan kita akan semakin rindu untuk lebih tahu tentang Al-Quran keseluruhannya. Sehingga insya Allah lepas Ramadan lanjutkan di Syawal, lanjutkan di Zulqa'dah, terus hingga akhirnya di akhir Jumadil Akhir sebelum masuk Rajab kita sudah khatam Quran dengan terjemahan dengan 1 lembar per hari saja. 1 lembar per hari kalau Bapak coba tidak butuh waktu lebih dari 10 menit. Sedangkan kalau kita buka pesan di WA bisa berjam-jam tak terasa. Ini 1 lembar per hari nggak sampai 10 menit. Coba saja, saya baca dengan lama. Gak usah paham, baca saja. Gak usah berusaha apa nih maksudnya. Baca saja, baca datar aja dengan penting baca terjemahannya. Paham tidak paham, baca aja dulu. Nanti kita akan rasakan pengaruhnya kalau sudah mulai rutin. Nah, harus kita mulai. Kenapa harus dimulai? Sufidatis syayatin. Karena di bulan Ramadan setan dibelenggu. Kalau lepas Ramadan kita belum mulai, begitu masuk bulan berikutnya sulit kita mengamalkannya, karena setanlah penghalang terbesar untuk kita tahu arti Al-Quran. Setan tidak takut kita baca Quran, dia takut kalau kita pahami Al-Quran itu. Itu yang dia takuti. Kalau baca Quran nggak takut, makanya kalau kita sholat dia ada di samping kiri kanan kita, ingatkan kita, ya kunci kamu tadi tercecer ada tuh di bawah selimut. Oh iya ya, kita ingat. Jadi sholat kita dengan baca Al-Quran setan nggak lari, dia malah mendekat. Tapi kalau kita pahami bacaan sholat, kita ikuti, lari dia, nggak mau dia. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hati dan pikiran kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita ikuti, hati pikiran kita mengikuti dengan tahu artinya, itu membuat setan tidak berani mendekati sholat kita. Kenapa sholat kita didekati? Ya karena kita tidak berusaha mengikuti apa yang kita baca dalam sholat itu. Baik, kemudian Masyiral Muslimin, ini waktunya sudah habis ya, kita tuntaskan sampai ayat 185 saja ya. Program lahiriah, ya program penguatan lahiriah di ayat 185. Adapun program penguatan lahiriah di ayat 185 adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walallakum tashkurun. Walitukmilul iddah, yang diinginkan Allah adalah kita sempurnakan hari-hari Ramadan itu dari awal sampai akhirnya. Kalau Ramadannya adalah 30 hari, sempurnakan 30 hari. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan. Kalau 29 hari ya 29 hari. Jangan kemudian di 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua redup, 10 hari ketiga hilang. Ya. Ini keliru, ini salah. Di antara penyebabnya adalah sudah mulai fisiknya melemah. Fisiknya sudah mulai jenuh, yang mulai. Nah, makanya perlu penguatan lahiriah. Ya. Kemudian karena kita disuruh menyempurnakan hari-hari Ramadan, maka Masyiral Muslimin,
Seharusnya program mudik itu bukan di bulan Ramadan akhirnya, bukan. Bukan Syawal yang menjadi program mudik, bukan 1 Syawal. Program mudik itu harusnya di bulan Zulhijjah. Ya, kita nggak tahu siapa yang pertama kali membuat contoh ini. Harusnya adalah program mudik itu di Zulhijjah. Ini kan perubahan mindset saja. Karena kalau di bulan Zulhijjah ada keutamaan hewan kurban kita itu dimakan oleh kerabat kita, dimakan oleh tetangga yang membersamai kita sejak kecil. Ya. Di kampung halaman kita itu ada keutamaan, makanya kita mudik di sana untuk berkurban di sana. Tapi kalau mudiknya di 1 Syawal atau menjelang 1 Syawal, korbannya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Padahal itulah hari-hari terbaik yang dijadikan Allah sebagai objek sumpah. Kata Allah, wal fajar walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Silakan buka tafsirnya. Demi waktu fajar dan malam-malam 10 itu adalah 10 hari terakhir Ramadan. Allah jadikan objek sumpah sebab 10 hari terakhir Ramadan adalah 10 hari terbaik dari semua hari-hari yang diciptakan oleh Allah. Dan dari 10 hari itu ada 1 hari paling terbaik lagi dari semua hari-hari yang diciptakan oleh Allah. Kata Nabi, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dari 10 hari itu ada 1 malam yang lebih dahsyat dari semua hari yang pernah diciptakan oleh Allah. Dan malam itu malam Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, seringkali yang korban itu adalah 10 hari terakhir Ramadan. Karena kita sudah mulai pikir apa yang mau dibawa pulang, mulai sibuk belanja sana sini. Ketika nanti perjalanan kita mudik, macet, kita mulai kesal, kita mulai mengumpat, mulai berkelahi, waduh, rusak ibadah puasa kita. Diwarnai dengan kebencian, kemarahan, kejengkelan, karena macet, karena berlomba dengan orang lain yang juga pengen mudik, tersiksa, terjepit panas, menderita kita, rusak ibadah kita. Ya, hati kita ternodai. Padahal mudik itu hanya perkara mubah. Perkara mubah. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Allah sudah menspesialkan bulan ini, kenapa kita anggap biasa ini bulan? Allah sudah menspesialkan hari-hari Ramadan, kenapa kita menganggap biasanya hari-hari Ramadan? Setiap hari Ramadan, kata para ulama, setiap hari Ramadan itu hari penggugur dosa, hari pembebasan dari neraka, dan hari berlimpah rahmat. Itu setiap harinya terjadi 3 ini. Hari pengguguran dosa, hari berlimpah rahmat, dan hari pembebasan api neraka. Setiap hari. Bukan kemudian 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua pengguguran dosa, 10 hari ketiga terbebas dari neraka. Nggak benar. Nggak kuat dasarnya. Yang benar setiap harinya. Setiap harinya adalah rahmat, setiap harinya penggugur dosa, setiap harinya pembebasan api neraka. Itu yang ada dalilnya, itu yang ada dasarnya. Tapi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, nggak ada itu pemetaan seperti itu. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, supaya kita tetap kuat beribadah di semua hari-hari Ramadan ini, maka ada wirid yang harus kita dawamkan dan kita lazimkan. Inilah program penguatan lahiriah. Apa itu? Yang pertama, dawamkan istighfar. Karena Allah mengatakan, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dengan istighfar Allah akan melipat gandakan kekuatanmu. Apa seutama-utama istighfar di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak ini. Perbanyak, dawamkan ini. Apalagi program wirid yang bisa menguatkan lahiriah? Perbanyak takbir. Walitukabbirullaha ala mahadakum. Besarkan Allah yang telah memberikan hidayah kekuatan kepadamu. Besarkan Allah. Karena Nabi ketika galau, ketika lemah, turun surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Ya. Wahai Muhammad, bangunlah, bangkitlah, berikan peringatan. Dan Allah besarkan, hebatkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Karena masalahmu itu kecil, pertolongan Allah lebih besar.
Besarkan Allah, hebatkan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menjadi lemah karena masalah kita. Ya, maka besarkan Allah, masalah kita jadi kecil, kita ada kekuatan. Apalagi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak di bulan Ramadan itu menguatkan jiwa adalah dengan memperbanyak tasbih dan juga tahmid. Zikirkan. Nah, khususnya ini tasbih, tahmid. Kalau tahmid tadi la'allakum tashkurun, supaya bersyukur, maka perbanyak kalimat hamdalah supaya kita menjadi pemenang di bulan Ramadan. Nah, khusus tasbih, tahmid dan istighfar ini adalah wirid khusus. Ya, wirid khusus dalam arti lebih dikhususkan lagi untuk orang-orang yang sudah mendapatkan bonus umur dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, umur umat itu 60-70 tahun. Ya, 60-70 tahun. Artinya kalau umurnya sudah di atas 60 itu sudah bonus. Usianya atau umurnya di atas 70 tahun lebih banyak bonusnya lagi. Maka lazimkan wirid yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW ketika Nabi sudah berada pada usia-usia yang akan meninggalkan dunia ini. Ya, Nabi usia 63 tahun turun surat An-Nasr. Ya, Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, bertasbihlah wahai Muhammad. Pujilah Allah dengan bertahmid dan perbanyaklah istighfar. Maka Abu Bakar ketika turun ayat ini menangis dia. Ketika orang bertanya, kenapa engkau menangis Abu Bakar? Bukankah surat An-Nasr ini adalah memberitakan kemenangan bagi umat Islam? Betul. Tapi kata Abu Bakar, karena Allah sudah memenangkan kita dan menjamin Islam sebagai agama yang sempurna, dan Allah telah memerintahkan nabinya dengan amalan ini, itu karena Allah akan menjemput nabinya. Itu karena Allah akan mengambil nabinya, yang berarti kita tidak lama lagi akan bersama dengan Rasulullah. Maka Rasul disuruh perbanyak tadi karena akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang usianya kita sudah bonus, nah kita mulai lebih banyak zikirkan itu. Tasbih, tahmid dan istighfar. Adapun tasbih dan tahmid ini kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisani, saqilatani fil mizan. Tasbih dan tahmid ini mudah diucapkan tapi timbangannya sangat berat. Timbangannya sangat berat. Maka dawamkanlah. Karena kita bahagia umur kita panjang, tapi kita bersedih karena semakin dekat kita dengan kematian. Ya. Kita bahagia umur kita alhamdulillah panjang 70 tahun, tapi sebenarnya jatah hidup kita semakin sedikit. Oke, baik. Ma'asyiral muslimin, maka inilah yang kita dawamkan. Inilah program penguatan lahiriah, yaitu perbanyak istighfar, perbanyak takbir, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid. Perbanyak ini. Sehingga insya Allah akan menguatkan lahiriah sambil tidur-tiduran, ya, sambil berkendaraan, sambil duduk santai. Ya, kita perbanyak itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ganti lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma innaka afuwun karim. Terus saja kita dawamkan. Itulah yang disebut dengan variasikan. Baik ma'asyiral muslimin azan ya Allah wa iyyakum, masih banyak amalan-amalan di ayat-ayat yang lainnya, tapi kita cukupkan ya karena keterbatasan kita. Pada intinya jangan pernah berhenti belajar. Terus kita belajar sampai kapan Pak Ustaz? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Baru boleh berhenti belajar. Baik, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Apa ada satu pertanyaan? Atau dua pertanyaan? Oke, baik, silakan.